Cermin Cerita Mini 1. Kisah nyata. Ketika aku nyaris dijadikan tumbal. Oleh Zainal Arifin Z.A. Aku bersembunyi di rumah usang itu. Jantungku serasa hendak gugur saja. Darahku seakan berhenti mengalir. Ketakutan yang tidak terperi yang mencekam diriku telah menyebabkan diri ini bergetar hebat. Wareng, 1981. Sesuatu yang sekian lama terkubur jauh di lubuk hati, entah mengapa tiba-tiba singgah menghampiri ruang ingatanku. Sebenarnya, aku sendiri tidak mau mengenangkan peristiwa itu. Takut dan merinding bulu romaku bila teringatkan semua yang pernah terjadi. Itulah sebabnya mengapa aku tidak mau membuka diari lama yang hanya menerbitkan sayat-sayat pilu. Namun, tidak mengapa. Melalui cerita mini ini, aku akan bertukar perasaan kepada kalian semua agar apa yang berkurun lamanya menjadi satu misteri dapat aku bongkar. Semua demi menenangkan dan melegakan perasaanku yang sekian lamanya memendam perasaan itu, dan tiada siapapun tahu melainkan aku sendiri. Dikala umurku baru mencecah kira-kira 4 tahun, aku pernah berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan kalau ia bakal menimpaku. Nyaris saja hidup aku berakhir dengan sangat tragis dan memilukan. Sesuatu yang selama ini hanya aku dengar dari mulut ke mulut dan tak pasti akan kebenarannya. Namun aku sendiri dapat membuktikan bahwa cerita seram dan kejam itu memang ada dan wujud sebagaimana anggapan masyarakat di ketika itu. Itu karena aku sendiri pernah mengalaminya. Mungkin kalian tertanya-tanya cerita apakah gerangan yang aku maksudkan? Aku yakin di antara kalian sudah pernah mendengar atau melihat kasus penculikan melalui media elektronik maupun cetak, baik nyata atau sekadar hiburan di film-film. Rata-rata dari kasus semacam itu terjadi karena demi mendapatkan uang dengan menculik orang sebagai tebusan. Namun tidak dengan apa yang pernah terjadi pada diriku. Yang aku alami jauh lebih tragis dan ganas dari cerita-cerita yang ada sekarang. Yang mana? Mereka mau menculikku karena mereka menginginkan kepalaku untuk disembelih dan dijadikan sebagai tumbal proyek jembatan, yang konon agar bangunan jembatan tersebut dapat berdiri kokoh. Mengapa mereka menginginkan kepalaku? Barangkali karena kepalaku memiliki ukuran yang bisa dikatakan besar, yang pasti akan memberi nilai lebih pada mereka. Cerita-cerita sedemikian memang dahsyat tersebar luas di masyarakat ketika itu. Ada yang mengatakan, konon ia hanya cerita-cerita rekaan untuk menakutkan anak kecil seusiaku agar jangan suka main jauh-jauh. Biar bagaimanapun pandangan dan persepsi masyarakat itu, cerita-cerita ini tidak harus dipandang remeh karena secara jelas aku pernah mengalaminya. Hendak dijadikan cerita. Siang itu, matahari begitu terik memancar bahang sinarnya, menunjukkan jam telah menduduki di angka lebih kurang PKL 12.00 tengah hari. Di saat begini, jarang penduduk kampung yang keluar rumah karena rata-rata dari mereka sedang beristirahat di rumah setelah beberapa jam tadi beraktivitas. Aku yang di ketika itu masih di alam kanak-kanak dan juga belum bersekolah, tercegat seorang diri di pinggir jalan depan Masjid Salafiyah, Desa Wareng, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Di ketika itu, bangunan masjid tidak semegah sekarang. Ia masih dalam model bangunan lama. Rumah Pak Mahasin yang sekarang berada di depan masjid pun belum ada, dan masih terdapat tanah kosong dengan rumput yang terbiar. Rumah Pak K. Abdurrahman yang berada di sebelah utara masjid pun belum semegah dan secantik sekarang. Ia masih mengekalkan model rumah lama yang berdinding anyaman bambu. Waktu itu, pemukiman penduduk di desa kami boleh dibilang masih jarang. Bila malam berlalu, suasana begitu sepi dan alami karena aliran listrik belum masuk ke desa seperti mana sekarang. Jalan raya pun masih jarang dilalui kendaraan umum sebagaimana sekarang, karena di zaman itu angka pengguna jalan raya masih dalam kadar yang relatif rendah. Penggunaan jalan raya masih didominasi oleh kereta kuda, dokar, becak, sepeda, dan kendaraan tradisional lainnya. Masih jarang terdapat mobil-mobil mewah baik pribadi maupun angkutan umum seperti mana sekarang. Sepeda motor atau mobil yang lalu lalang di kampung pun masih bisa dihitung dengan jari. Itulah sebabnya, jika ada mobil yang lewat, ia bagaikan kereta kencana milik sang ratu, yang pasti menjadi magnet kekaguman pada anak-anak kecil seusiaku termasuk aku sendiri. Aku meleretkan secarik senyuman disertakan anggukan kecil tatkala melihat Ibu Haja Sopiah dan putranya Mas Edi Bahtiar berjalan seiringan dari arah masjid menuju rumahnya di seberang jalan. Mereka membalas senyumanku dan tidak menghiraukan aku yang mematung sendiri di bahu jalan. Suasana kembali hening tatkala mereka telah masuk ke rumah. Aku masih mematung diri di pinggir jalan menanti mobil yang lewat. Sudah lazimnya anak kecil seusiaku menyukai benda-benda sepertinya. Bahkan karena terlalu minatnya dengan mobil ini, aku sampai bercita-cita hendak jadi sopir bila besar nanti.
Untuk mengobati keinginan, aku bersama teman-teman suka bermain dan memproduksi mobil-mobilan yang terbuat dari tanah liat. Ia suatu mainan yang begitu alami dan mengasyikkan sekali sampaikan kadang aku lupa segala-galanya. Ada kalanya rindu ini terusik tatkala mengenangkan nostalgia di masa kecil ini. Bila aku dapat memutar zaman, tentu aku mau kembali sejenak ke masa-masa yang indah di masa kecilku ini. Bermain mobil-mobilan, perang-perangan, membuat rumah-rumahan, membuat batu bata dan membakarnya, membuat jaringan tower listrik dengan pohon ketela, dug-dugan, petak umpet, dan banyak permainan lain yang begitu mengasyikkan. Mengapa aku merindukan bermain permainan lama ini? Jawabannya, karena aku sekarang tidak pernah lagi bisa melihat permainan ini diterapkan pada anak-anak masa kini. Anak-anak zaman sekarang lebih gemar menonton TV, bermain HP, bermain video game, bermain sepeda dan lain-lain permainan yang cenderung bersifat modern dan tidak alami seperti dahulu kala semasa kecilku. Aku menyunggingkan senyum keriangan tatkala melihat sebuah mobil Colt jenis Tesen berwarna hitam berlalu dari arah selatan. Aku menyambut kedatangan mobil itu dengan hati yang berbunga dan penuh kekaguman. Terdetik di hati, bagaimanakah rasanya apabila bisa menaikinya? Tatkala mobil jenis bak tertutup itu sampai di depanku, ia tiba-tiba berhenti mendadak tepat di depan aku berdiri. Entah mengapa ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menjalar di ruang kalbu. Dengan mata yang penuh selidik, aku menanti sebuah jawaban. Apa akan terjadi dengan mobil itu yang tiba-tiba berhenti di depanku? Belum sempat aku mengusir kabut keresahan di hati, kecurigaan aku tadi, kini semakin berbuah nyata. Aku melihat kelibat kernet mobil Colt itu keluar dari mobil dan berjalan ke arahku dari belakang mobilnya. Bulu remaku terasa bergidik dan seluruh anak rambutku seakan berdiri kaku tatkala melihat laki-laki yang tidak aku kenal itu datang ke arahku sambil membawa setumpukan di tangannya. Aku pasti, ia hendak menculikku karena sebagaimana yang aku dengar, culik-culik ini selalu membawa setumpukan di untuk memasukkan hasil culikannya, bermobil hitam dan terdapat cap atau logo bergambar gunting di mobilnya. Ciri-ciri itu jelas terdapat pada mobil ini. Cuma yang terakhir itu yaitu bergambar gunting aku tidak begitu pasti. Kalau memang mereka mau mengirim barang dagangan ke warung Mbah Hemyuen, warung Mbak Atik Taipur sekarang, jelas tidak mungkin karena mereka tidak membawa barang apapun melainkan setumpukan di dan berlalu menghampiri aku yang berdiri pula. Menyadari nyawa diri ini terancam, dengan ligat aku mengatur langkah 1000, berlari sifat koping meninggalkan tempat. Aku terus membuka langkah lebar-lebar melalui depan rumah Pak Bunyani, diteruskan melalui lorong kecil pekarangan Mbah Preman yang akan menuju ke rumahku. Aku tidak sempat menengok ke belakang untuk memastikan apakah mereka mengejarku atau tidak. Aku takut untuk melakukan itu. Mau berteriak saja mulut ini serasa bisu untuk bersuara, hendak menangis akan sudah tidak mampu lagi air mata ini menitik di pipi. Karena segala pintu hati telah tertutup, tak sanggup melihat apa yang telah menimpa diriku. Sesampainya di rumah lamaku, yaitu rumahnya Mbak Mariem yang sekarang pekarangannya ditempati rumah Pak Suroso, aku bersembunyi di rumah usang itu. Jantungku serasa hendak gugur saja. Darahku seakan berhenti mengalir. Ketakutan yang tidak terperi yang mencekam diriku, telah menyebabkan diri ini bergetar hebat. Yang aku herankan, kemana orang-orang kampung sampaikan tak satu pun aku melihatnya. Papa dan Mama pun aku tidak melihat batang hidungnya. Barangkali Papa tengah sibuk menukang kayu di teras di rumah depan, rumah aku sekarang. Kalau Mama, entah aku tak tahu di mana gerangan ia berada. Detik demi detik berlalu, namun aku belum mampu menetralisir diriku. Merasa diri bersembunyi di rumah joglo yang usang itu kurang aman, aku keluar rumah dan berlari memasuki rumah depan yang di ketika itu belum ada ruang dapurnya. Aku masuk ke kamar dan terus bersembunyi di bawah kolong amben, ranjang tidur. Di situ sedikit demi sedikit aku merasa lebih tenang dan aman. Meski demikian, jantung ini masih saja berdegup kencang. Lebih dari 1 jam mungkin aku terperuk di bawah ranjang kamar belakang itu, sekarang kamarku. Aku baru keluar kamar setelah benar-benar merasa diri tenang kembali seperti semula. Sesudah itu, aku menemui Papa yang sedang menukang kayu di teras depan, sekedar untuk menenangkan pikiranku. Aku telah melihat Papa sibuk diri, namun aku tidak mampu menceritakan apa yang baru saja aku alami kepada Papa maupun Mama. Aku merasa, mulut ini serasa sudah terkunci bersama sekeping hati yang bagai telah membeku. Entah mengapa itu bisa terjadi, aku pun tak tahu. Lebih 22 tahun peristiwa kelam itu berlalu. Tidak seorang pun tahu sekalipun Papa, Mama, kakak, abang, atau teman-teman terdekatku. Semuanya tidak tahu karena aku tidak pernah membuka lembaran hitam itu pada mereka. Aku seakan telah mengalami satu trauma yang begitu berkepanjangan yang sukar dicari penawarnya. Detik yang begitu menakutkan itu,
selamanya hanya mampu aku lipat rapi di memori ingatan. Biarlah segala kengerian itu terkubur bersama waktu yang terus bergulir. Sehinggalah pada suatu malam, Rabu, 21 Januari 2004, semasa umurku mencecah 26 tahun dan telah merantau di Malaysia. Entah kenapa aku telah terbuka hati terusik akan peristiwa kelam itu dan menceritakannya pada Mas Kodim, Kak Su istri Mas Kodim, dan Elzael teman dekatku di rumahnya Mas Kodim, Pandan Mewah, Ampang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Di rumah Mas Kodim itulah segala yang selama ini menjadi misteri telah terbongkar sepenuhnya. Dan aku merasa segar dan lega setelah mampu mencurahkan beban yang berkurun lamanya aku pikul seorang diri. Aku sampaikan Trisa Ishak menitikan air mata menceritakan peristiwa itu pada mereka. Dan entah mengapa aku begitu percayakan mereka sampai sanggup menceritakan kisah duka ini pada mereka dan bukan pada Nur Muhammad atau saudaraku yang lain. Mas Kodim merupakan teman dekat kakakku Nur Muhammad sejak berada di Malaysia. Dia mantan bosku untuk kerja repair, renovasi gedung, sewaktu aku di Malaysia. Dia berasal dari Lumajang, Jawa Timur dan merupakan antara orang yang aku percayai. Dapat kalian bayangkan, betapa hebatnya peristiwa itu hinggakan bertahun-tahun aku tidak sanggup menceritakan pada siapapun karena trauma dan ketakutan yang tidak berkesudahan. Bayangkanlah, 2 kali aku mengalami peristiwa ini. Cuma yang terakhir tidak sengeri-mana berbanding peristiwa yang pertama yang aku ceritakan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah panjangkan umurku. Simbol Hak Cipta 2025 ZA. Sekian.